Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, channelnya Bang Anto Jember. Semoga kalian semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman, pada kesempatan siang kali ini kita akan mereaksi kembali ya setelah Nikita Mirzani bebas dari rutan, dari tahanan. Nah, ini ada kubu sebelah yang ketar-ketir dan terancam ya, dihukum, yaitu kubunya Dr. Reza Gladys dan timnya. Nah, untuk itu tonton video ini selengkapnya agar tidak terjadi salah paham. Yuk tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama-sama. Setelah diterimanya pengajuan penangguhan tahanan usai menjalani masa tahanan selama kurang lebih 7 bulan di rumah tahanan atau rutan Pondok Bambu, 90% kemungkinan besar Nikita Mirzani kini segera bebas. Mahfud MD katakan bukti yang diajukan di persidangan dinilai gagal dan justru berbahaya berbalik pada pelapor sendiri. Diketahui Nikita Mirzani mendekam di balik jeruji sejak 4 Maret 2025 bersama asistennya Mail Syaputra. Penahanan tersebut merupakan buntut dari laporan yang diajukan oleh pengusaha kecantikan Reza Gladys terkait dugaan kasus pemerasan serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret aktris berusia 39 tahun itu. Langkah hukum Nikita ajukan penangguhan penahanan sudah sangat tepat sebab ia menghadapi bayangan penegakan hukum tidak jelas. Bukti percakapan pun diketahui tidak pernah dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan. Upaya demi upaya, skandal mafia skincare bersama mafia peradilan bersikeras mengelabui terdakwa Nikita. Berawal dari bukti rekaman Reza Gladys yang disengaja direkam oleh suaminya. Menurut Profesor Mahfud MD, bukti rekaman elektronik yang tanpa izin tersebut nyatanya tidak bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan. Terlebih dari sekian kali kesaksian para saksi yang dihadirkan di ruang sidang, faktanya kesaksian mereka dinilai lemah dan tidak berdasar, baik mulai dari saksi fakta hingga saksi ahli. Nikita Mirzani akan segera bebas, guys. Kira-kira diperkirakan 90% kemungkinan daripada Nikita Mirzani akan bebas. Kenapa saya begitu yakin bahwa Nikita akan bebas? Saya mendengarkan sebuah podcast dari Pak Profesor Mahfud MD mengenai kasus Setia Novanto. Di dalam kasus Setia Novanto ada sebuah bukti rekaman tanpa izin elektronik dan itu digagalkan dan itu tidak bisa menjadi sebuah alat bukti di dalam persidangan. Saya tidak tahu apakah kasus Setia Novanto itu bisa diterapkan di dalam kasusnya Nikita Mirzani dengan konteks yang sama bahwa seseorang atau dokter DRG merekam secara tiba-tiba dan tidak diberikan izin, ya kan, tidak memiliki izin untuk merekam pembicaraan antara mereka berdua, antara Mail dengan DRG. Nah, ini akan menjadi seru, guys, dan aku mau pertunjukkan ya statementnya Profesor Mahfud MD. Check it out. Bukti-bukti itu diuji lewat MK bahwa rekaman yang tanpa izin itu tidak bisa menjadi bukti. Bagaimana tindak pidana kok minta izin? Nggak bisa kan? Kasus pemerintah saham ya? Iya kan? Oleh Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan. Kan orang jadi setiap Novanto jadi bebas dengan itu. MK sudah Jaksa Agung sudah melepaskan lagi ketersangkaan Setia Novanto tadi. Dengan digagalkan alat bukti itu, saudara, kata Pak Mahfud dibebaskan tuh, kan? Nah, aku nggak tahu ya. Sekali lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya kembali lagi ke kasusnya Nikita, kalau aku melihat dari awal bahwa kasus ini memang kasus yang dipaksain, ada tangan-tangan yang kuat, sudah dipastikan kemungkinan besar dan sidang ini akan menjadi sidang yang apa ya, menurut aku sidang permainan ya, karena sidang ini sangat dipenuhi dengan hal-hal yang buat aku itu nggak masuk akal, ya kan? Nah, teman-teman, itu tadi pendapat dari netizen ya tentang kasus sidang Nikita Mirzani dan akhirnya bisa bebas, bahwa sidang itu seperti sidang yang dibuat-buat karena banyak mafia skincare dan mafia peradilan yang bermain di
kasus sidang Nikita Mirzani. Nah, untuk itu bagaimana pendapat Anda teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dulu video reaction dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.